Ya, halo semuanya, kembali lagi dengan channel Daniel Noel Clara. Di sini kita akan bermain game sambil berbincang-bincang tentang MotoGP yang berlangsung hari Minggu. Wow, drama, luar biasa, flag to flag. MotoGP-nya sangat seru sekali. Di sini saya bermain game memakai seorang Jack Miller. Saya angkat topi dengan dia karena sesuai prediksi saya kalau Miller itu akan menang. Nah, ini saya malah jatuh nih. Aduh, ternyata saat hujan sulit juga ya kawan-kawan main ya. Ya, kembali ke Jack Miller. Dia termasuk salah satu Rain Master ya. Karena dulu dia pernah membuktikannya juga di Assen Belanda, kalau nggak salah tahun berapa ya, 2016. Kondisi juga saya itu hujan, dia memakai Honda, kalau Mac VDS Honda kalau tidak salah. Iya bener, Honda. Nah, terbukti ketika balapan berlangsung hujan kemarin, setengah hujan sih ya, hujan itu dia berhasil memenangkan back to back. Yang pertama dia menang di Jerez, kemudian dia bisa menang di Le Mans, Prancis. Luar biasa. Sebenarnya yang sayang sekali adalah seorang Marc Marquez. Kenapa? Karena dari awal sebenarnya dia punya potensi untuk menang, tetapi ya cobalah dia mau sabar sedikit, mungkin dia bisa memenangkan seri ini. 2 kali terjatuh loh seorang Marc Marquez. Saya sempat khawatir ketika dia crash yang kedua itu cukup kencang. Gimana tentang cederanya? Ternyata ya tidak apa-apa. Ya, kembali saya bermain lagi di sini. Iya, ada Maverick Viñales. Tentang Maverick, sebenarnya dia juga mungkin kalau tidak hujan dia pasti perform. Kenapa? Karena sudah kelihatan waktu sebelum hujan dia bisa merangsek ke posisi depan. Ketika hujan sudah mulai turun, dia secara perlahan merangsek ke posisi mundur dan terus dan mundur kan. Nah, yang sesuai prediksi saya juga, 2 Prancis, Johann Zarco dan juga Fabio Quartararo, mereka akan perform, yang mana Zarco berhasil finish di posisi kedua di belakang Jack Miller dan juga Quartararo di posisi ketiga. Sebenarnya Quartararo setelah sepertinya masih ada cedera. Aduh, jatuh lagi nih. Masih belum pulih benar, intinya seperti masih belum fit benar untuk balapan. Tapi dia berhasil meraih posisi ke podium ketiga di Le Mans, di rumahnya sendiri ya kan. Ya, harus perform karena dia sebagai tuan rumah, dan ternyata betul dia bisa perform. Saya sebenarnya tidak menduga juga kalau Quartararo bakal habis-habisan juga dia. Nah, ketika banyak orang bertanyakan tentang Quartararo ini, gimana kalau pertandingan hujan atau balapan hujan. Banyak yang meragukan, dia belum terbukti saat hujan, dia belum terbukti untuk balapan basah. Tapi kita kemarin sudah melihat sendiri hari Minggu bagaimana dia begitu sabar saat di trek hujan, dan dia tidak gegabah, tidak main untuk harus ngotot, tidak. Dia bermain sangat sabar dan hasilnya luar biasa. Dia bisa podium ketiga. Dan mungkin
Jika dia bisa memilih ban medium, saya rasa dia bakal tetap bertahan di posisi kedua atau bahkan bisa merangsek bersaing dengan Jack Miller karena dia memilih ban depan soft dan ban belakang medium. Jadi ketika sirkuit sudah mulai agak mengering, ban depannya habis sehingga bisa tersusul oleh Zarco. Yang menariknya adalah Zarco dia menggunakan medium, jadi dia bisa libas habis semua. Nah, drama muncul ketika pergantian motor semua pembalap. Nah, drama sudah mulai muncul ketika flag to flag. Dimulai dari Jack Miller dan Bagnaia. Mereka harus mendapatkan long lap penalty 2 kali long lap penalty, tapi bisa menang Jack Miller, luar biasa. Tidak hanya itu aja, Quartararo pun dapat long lap penalty juga karena ketika masuk ke pit dia salah ambil motor, masuk ke punyanya Viñales, jadi salah masuk, jadi intinya seperti itu. Jadi dia kena long lap penalty juga. Drama. Stewardnya galak sekali ini untuk MotoGP Le Mans Prancis 2021 ini. Untuk Marc Marquez sendiri sangat-sangat disayangkan. Dia sebenarnya punya performa yang luar biasa, termasuk salah satu Rainmaster ya. Kita tahu sendiri ketika flag to flag seorang Marc Marquez dia pasti selalu bisa memenangkan balapan. Saat itu kita tahu sendiri waktu di Jerman tahun berapa itu juga terjadi flag to flag, itu sangat luar biasa. Dia bisa menentukan strategi apa yang dipakai. Tapi di sini saya lihat dia sangat ngotot sekali untuk menang. Sebenarnya kalau dia mau sabar sedikit saja, yang dia jatuh pertama kali high set itu kan karena bannya masih belum panas, jadinya ya dia terburu-buru untuk menaikkan kecepatannya. Padahal Quartararo dan Miller mereka sabar di belakang untuk menunggu sampai suhu ban benar-benar bisa ideal untuk melaju seperti itu. Memang sayang sekali. Tapi meskipun jatuh, seorang Marc Marquez kan tidak akan menyerah. Dia bangkit, ambil motor, jalan lagi. Dan dia punya kecepatan yang luar biasa sampai waktu itu hampir mau naik ke posisi 11 atau ke 10. Itu dari posisi dia jatuh pertama kali itu langsung bisa merangsek ke posisi itu, luar biasa. Saya pikir wah ini akan bisa perform, bisa mengejar ini. Ternyata dia jatuh untuk yang kedua kalinya dan lebih keras lagi dia jatuh, tapi untungnya dia tidak mengalami cedera yang serius. Intinya tidak ada yang cedera, hanya motornya saja memang sempat agak rusak lah, agak hancur sedikit. Intinya motornya malah yang parah gitu, seperti itu. Alex Rins, wah sayang sekali ya untuk seorang Alex Rins. Dia sebenarnya juga punya potensi, tapi dia terlalu terburu-buru juga. Kondisi ban belum panas, dia melakukan 3 race ini dia terjatuh semua, dari Portimao, Jerez dan juga Le Mans. Sayang sekali, padahal dia punya potensi. Ketika start dimulai dia merangsek ke posisi yang terdepan. Di depan saya ada Nakagami. Ya dia main aman ya, kalau menurut saya dia ya itu termasuk pembalap yang Honda yang bagus saat ini ya. Untuk saat ini dia bermain sabar, tapi meskipun dia akhirnya tersusul juga, tapi dia tetap konsisten untuk mengumpulkan
poin. Yang saya sayangkan di sini Morbidelli ya, dia harus terjatuh. Sebenarnya dia melebar dulu waktu itu, dia hampir menghantam Paul Espargaro, tapi dia melebar, posisinya melebar, kemudian terjatuh. Nah di situ dia seperti kesakitan, dan dengar-dengar sih dia memang ada cedera di kaki kanannya, entah cedera kenapa saya kurang tahu, atau waktu latihan motocross, atau entah waktu latihan mandiri atau seperti apa kurang tahu, tapi yang jelas dengar-dengar sih dia cedera di kaki kanan atau kiri ya, dia kanan ya kalau nggak salah ya, intinya kakinya ada yang cedera sehingga dia tidak bisa maksimal. Sebenarnya sih kalau dia tidak mau menghantam si Espargaro ini, saya yakin dia bakal tetap merangsek ke posisi depan juga. Itu sangat sayang, di sini berharap ya paling tidak kan Morbidelli tiap seri bisa mengumpulkan poin demi poin itu, meskipun dengan motor yang sangat-sangat terbatas. Kalau dia bisa mengumpulkan poin demi poin itu ya, saya rasa dia tetap bisa akan masuk 5 besar atau bahkan 3 besar ya. Untuk sang juara dunia Joan Mir, sayang sekali sebelum ganti motor sudah terjatuh. Sayang sekali memang untuk Suzuki, 2 pembalapnya harus menyerah di MotoGP Prancis 2021 ini. Nah, semoga di seri Mugello selanjutnya bisa perform ya kan. Nah, untuk yang saya sayangkan juga kemarin itu si Alex Espargaro. Aprilia ini menunjukkan beberapa peningkatan yang luar biasa. Espargaro sebenarnya sudah ada di baris depan ya. Pokoknya sudah ada di pasukan 8 besar si Alex Espargaro ini. Saya pikir dia jatuh waktu itu, berhenti. Ternyata kendala teknis, dan itu tidak hanya dialami oleh Alex Espargaro, rekan timnya juga Lorenzo Savadori mengalami hal yang sama. Itu masalah teknis mesin ya kalau tidak salah. Padahal si Savadori ini ketika di kualifikasi 1 dia mengejutkan banyak publik karena berhasil mengambil alih posisi terdepan dari 2 Suzuki, dan juga yang mengejutkan lagi saat kualifikasi 1 itu diikuti oleh Luca Marini. Nah, yang menariknya dari Savadori ini ternyata dia itu adalah anak didiknya Fausto Gresini. Seperti itu. Intinya Fausto Gresini percaya dengan potensi yang ada oleh Lorenzo Savadori ini, karena dia adalah juara Superbike di Italia kalau tidak salah loh ya. Kalau tidak salah dia adalah juara Superbike di Italia dengan menggunakan motor Aprilia juga RSV berapa itu. Nah, Fausto sangat percaya sekali dengan si Savadori ini, sehingga dia menaruh Savadori di tim Gresini. Tapi sayang sekali Fausto harus mendahului kita semua gitu. Untuk performa Yamaha tidak terlalu jelek juga menurut saya ya, karena ya salah satunya bisa naik podium si Fabio Quartararo. Valentino Rossi bisa dibilang ya lumayan juga. Sebenarnya Rossi ini termasuk salah satu Rainmaster juga, karena kita tahu sepanjang karirnya dia sering juga memenangkan memenangkan balapan di saat wet race atau saat hujan. Malah luar biasa lagi adalah Pecco Bagnaia, sesuai prediksi
pasukan Ducati akan mengobrak-abrik barisan depan. Dan benar saja, posisi pertama ada Jack Miller, kedua Johan Zarco, dan Pecco Bagnaia ada di posisi keempat. Dia start dari posisi 16, bisa merangsek ke posisi 4. Nah, mungkin kalau memang ini dia sempat kena juga loh, long lap penalti juga loh, 2 kali juga sama kayak si Jack Miller. Sama, itu karena ketika sebelum masuk ke pit itu kecepatan harus 60 km per jam. Mereka di atas 60 km per jam. Kalau nggak salah itu waktu itu di kamera itu masih di dashboard kameranya mereka itu masih 70 km per jam tuh waktu itu. Ya, masih maju ke tikungan. Di sini ada Tito Rabat. Untuk Tito Rabat, ya seperti itulah, dia mengenaikan Jorge Martin yang sedang cedera. Tapi memang saat balapan basah ya memang susah juga ya. Saya main ini sangat-sangat susah sekali ini saat trek basah. Nah, ini jatuh lagi kan, aduh, ini saya pakai Jack Miller karena saya sangat senang dia menang tadi malam, hari Minggu. Ini sangat-sangat luar biasa. Untuk KTM mereka masih belum bisa perform, dan si Oliveira harus terjatuh juga di seri Prancis ini saya malah jatuh juga lagi nih. Wah, ini jatuh berapa kali ini, sepertinya sulit untuk merangsek posisi depan ini sepertinya ini kawan-kawan. Tapi tidak apa-apa. Kilas beritanya luar biasa karena flag to flag, drama, dan Alex Marquez teman-teman, dia memang benar membuktikan ketika hujan dia bisa merangsek ke posisi ke depan kan. Akhirnya luar biasa, dia tahun lalu aja dia bisa podium kedua kan, diikuti oleh Petrucci juga dengan KTM-nya, KTM Tech 3 itu bisa merangsek posisi terdepan juga. Berarti memang mereka itu ya nggak diragukan lagi, kalau hujan mereka bisa merangsek. Seperti yang saya katakan, ketika kondisi hujan, mau mesin V4 atau inline 4 itu sebenarnya nggak terlalu jauh perbedaannya. Mau tim satelit, mau tim pabrikan tuh nggak terlalu jauh. Kenapa? Karena kalau hujan itu sudah berbeda lagi kan karakter sirkuitnya, karena dia basah. Bahkan seorang Jack Miller aja ketika long lap penalti 2 kali dia masih bisa menang. Fabio Quartararo masih bisa podium di Le Mans Prancis ini, padahal juga kena long lap penalti. Bagnaia 2 kali long lap penalti bisa mengejar, merangsek ke posisi 4. Kan berarti kalau hujan itu kita memang nggak bisa memprediksi. Beda kalau misalnya saat balapan kering, dry race, 2 kali long lap penalti udah ketinggalan jauh mungkin ya. Nah, karena ini hujan ini sangat menarik, dan prediksi sangat-sangat susah kan. Banyak prediksi yang banyak prediksi yang kata orang Jawa itu luput karena situasi pergantian cuaca ini, dan ditambah flag to flagnya ini yang bikin balapan semakin menarik dan tidak bisa ditebak ya. Itulah MotoGP, luar biasa untuk pertandingan, untuk balapan MotoGP Prancis 2021. Saya tidak bisa memenangkan balapan karena banyak jatuh, ternyata memang sulit. Sangat tapi untuk Jack Miller, selamat untuk Jack Miller, Johan Zarco, dan Fabio Quartararo yang berhasil naik podium di MotoGP Le Mans 2021. Next, selanjutnya saya akan buat video sambil bermain game. Kita akan prediksi Mugello
Siapa yang akan menang di Mugello. Terima kasih. Bye-bye.